Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan kembali mereview salah satu ROM base MIUI yang saya rekomendasi sekali untuk teman-teman semua yang sedang kebingungan dalam mencari ROM yang pas dan cocok untuk kebutuhan. ROM ini merupakan portingan dari Rinku Bidan. Dengan versi Android masih menggunakan versi 9.0 atau masih Pie. Namun sudah menggunakan versi MIUI terbaru yaitu MIUI 12. Walaupun masih beta, ROM ini sudah cukup sangat memuaskan. Yang mana ROM MIUI 12 itu sendiri berbeda dari versi MIUI sebelumnya. Paling mencolok adalah perubahan dari quick setting dan info notifikasinya, di mana pada MIUI 12 ini kita perlu swipe ke bawah sisi kanan untuk menampilkan icon quick setting dan swipe ke bawah sisi kiri untuk menampilkan info notifikasi. Pada menu tampilan untuk tingkat kecerahan pada ROM MIUI 12 ini menurut saya pribadi sudah sangat cukup terang, dan juga untuk kecerahan otomatisnya pun berfungsi dengan normal. Layaknya pada versi MIUI sebelumnya, mode baca pada menu tampilan atau display ini berfungsi dengan baik. Kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya. Pada menu tampilan juga, fitur yang biasa ada pada semua versi MIUI, yaitu fitur skema warna berfungsi dengan normal, yang mana fitur ini berfungsi untuk merubah skema warna tampilan pada ponsel kita. Untuk mode gelap ataupun dark mode-nya berfungsi dengan normal hampir ke semua aplikasi yang memang support dark mode seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, dan juga Google Keyboard. Untuk settingan icon pada status bar di MIUI 12 terdapat pada menu tampilan atau display, yang mana fitur ini yang biasa ada pada semua versi MIUI, namun hanya penempatannya saja yang dipindahkan. Untuk sound audio yang dihasilkan dari ROM ini sudah sangat cukup baik, tidak sember, juga stabil pada volumenya saat kita kencangkan ataupun kecilkan. Pada MIUI 12 terdapat fitur baru yaitu privacy, yang mana fitur ini berfungsi untuk melock atau mengunci setiap aplikasi yang terinstal pada ponsel kita. Kita juga dapat mengatur setiap perizinan yang dibutuhkan dari setiap aplikasi yang terinstal pada ponsel kita. Dengan adanya fitur ini, sangatlah membantu kita dalam memanage semua perizinan aplikasi yang terinstal. Sayangnya, pada MIUI 12 kali ini belum adanya patch Indonesia, namun sudah default menggunakan bahasa Inggris. Pada menu spesial fitur pada ROM MIUI 12 ini terdiri dari beberapa menu, seperti Game Turbo yang mana berfungsi untuk meningkatkan kinerja CPU dan GPU pada ROM ini. Juga berfungsi sekali untuk mendisable beberapa notification yang masuk pada saat kita sedang berada di dalam game. Ada juga fitur Quick Replace, yang mana fitur ini berfungsi untuk membalas cepat saat kita sedang berada di aplikasi tertentu. Lalu ada juga fitur Second Space, yang mana fitur ini sudah tidak asing kita jumpai pada base MIUI. Yang baru dari menu spesial fitur ini adalah pada fitur Light Mode, yang mana pada mode ini kita merubah tampilan interface MIUI kita pada mode yang lebih simpel atau kecil. Untuk ketahanan dayanya, menurut saya pribadi ROM ini sudah cukup terbilang awet untuk pemakaian gaming dengan kernel bawaannya itu sendiri. Untuk pemakaian daily use-nya saja menurut saya sudah cukup awet dan tidak terlalu panas. Namun jika memang teman-teman kurang nyaman dari segi baterainya, teman-teman semua bisa mengatasinya dengan menggunakan custom kernel. Bang, buat performa gaming gimana? Karena di sini saya menggunakan ROM ini dengan kernel bawaannya saja, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gamingnya.
Karena saya dominan bermain PUBG akhir-akhir ini, saya merasa sangat cukup nyaman pada ROM MIUI 12 ini. Karena yang saya rasakan minim sekali terjadinya frame drop yang berlebihan, stabil pada angka FPS 40-50 saat war. Namun, jika memang teman-teman semua ingin maksimal, bisa menggunakan tweak tambahan ataupun juga mengganti kernel dengan kernel khusus gaming favorit teman-teman semua. Rekomendasi dari saya bisa menggunakan Darkona versi X ataupun TRB Game It. Nah, untuk fitur keamanannya berfungsi dengan baik. Dari mulai sandi, pattern atau pola, ataupun fingerprintnya menurut saya sudah sangat fast respon dan tidak adanya kendala. Semoga video ini bisa menjadikan referensi teman-teman semua dalam memilih custom ROM. Terima kasih.